Saat kita jatuh cinta, sadarkah kita bahwa yang kita cintai ternyata bukanlah objek-objek itu? Yang kita cintai ternyata adalah kualitas Tuhan yang hadir pada objek tersebut, sehingga objek tersebut menampilkan wajah Tuhan. Jiwa yang jatuh dalam pesona ilahi ini akan tergila-gila, mabuk dalam keindahan dan kerinduan pada Sang Kekasih yang tak lain adalah Allah itu sendiri. Sehingga jika disebut nama Sang Kekasih, Allah bergetar hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disinilah puncak kesadaran, standing as awareness, dan puncak dari tauhid. Cinta seperti inilah yang disebut cinta sejati, cinta yang membebaskan kita dari ego. Sebaliknya, cinta yang tidak didasari kesadaran Tuhan justru akan menjerat kita, mengikat kita, dan memperbudak kita dalam kekalnya penderitaan. Kalau teman-teman disebut nama seseorang yang membuat kita tergetar dan agak deg-degan gitu, itu percikan debu, percikan atom dari cinta. Hah? Gitu. Tadi surat Al-Anfal, apabila dibacakan nama Allah, tergetar hatinya. Nah, Jalaluddin Rumi, terkoyaknya hijab yang menghalangi dia dengan sang cinta, itu dipertemukannya beliau dengan gurunya, Syam Tabrizi. Rumi punya istri, punya anak, tapi dia jatuh cinta yang amat sangat sama gurunya. Kita tidak akan mengenal Jalaluddin Rumi kalau dia tidak bertemu dengan sang kekasihnya, Tuhan sebetulnya, tapi menampil dengan wajah Syam Tabrizi. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat datang kembali di Dialog Maya episode ke-7. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama untuk hening sejenak dan diikuti dengan Al-Fatihah. Hening, dimulai. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah malam ini kita akan berdiskusi tentang cinta. Nah, cinta dalam pemahaman saya adalah sebuah rasa yang disadari oleh manusia. Arti cinta pada setiap orang pun itu sangat berbeda-beda gitu ya. Ada yang mengartikan cinta sebagai hubungan antar makhluk hidup. Ada juga yang menganggap cinta itu adalah suatu tindakan pengorbanan. Dan ada pula yang menganggap cinta sebagai wajah kesadaran. Tapi menariknya, tidak semua cinta yang kita definisikan tadi adalah ekspresi dan wajah kesadaran. Bahkan seringkali nih, cinta bisa menjebak, mengikat, dan berujung pada penderitaan jika cinta itu keluarnya dari apa ya, dari ego gitu ya. Dan di Dialog Maya episode 7 kali ini kita akan mengupas dan mengkontemplasikan lebih tentang cinta sebagai wajah dari kesadaran. Silakan Mas Hasan untuk memulai paparannya. Oke, terima kasih Mas Eja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'zam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk berkontemplasi, melanjutkan tema Dialog Maya pada malam hari ini, di mana kemarin kita sudah membahas tentang standing as awareness,
di mana kesadaran kita yang kita pijakkan pada kesadaran Tuhanlah itu sebenarnya kesadaran yang utama. Kesadaran yang membuat kita itu sadar pada semuanya. Karena kesadaran itu tidak terkotak-kotakkan oleh kesadaran fisik, kesadaran pikiran, tapi dia adalah kesadaran yang maha luas. Kemarin kita sudah bahas tentang ayat kursi, di mana kesadaran itu adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Malam hari ini kita membahas tentang wajah dari kesadaran yang kita namakan dengan cinta. Memang betul tadi Mas Eja bahwa banyak sekali deskripsi tentang cinta. Kita bisa mendeskripsikan cinta dengan sebuah perasaan. Perasaan kepada sesama makhluk, kepada seseorang, bahkan kepada sesuatu, benda atau apapun yang kita cintai. Tapi apapun deskripsi itu, definisi itu, kalau kata Rumi, saat cinta itu datang, pena pun patah. Ini menariknya. Jadi deskripsi apapun sebenarnya mengaburkan dari makna cinta itu sendiri. Karena cinta yang begitu tak terbatas, cinta yang begitu abundant itu sebenarnya tidak bisa dibatasi oleh kata-kata, tidak bisa dibatasi oleh ekspresi apapun itu. Tapi untuk starting point kita memang harus paling enggak tahu apa sih cinta itu dari sebuah definisi, ya kan? Dan itu kan paradok ya. Bagaimana cinta yang harusnya tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa dikerangkeng dalam sebuah definisi atau pengertian, tapi kita mempelajari cinta dari sebuah definisi atau pengertian. Tapi nggak apa-apalah, itu mungkin buat start kita aja dulu. Tapi nanti kita maknai cinta yang kita rasakan sebenarnya apa sih? Selama ini yang kita pahami tentang cinta apa? Nanti kita akan kontemplasikan pada tema malam hari ini. Saya share screen ya. Jadi dialog Maya yang ketujuh ini kita bahas tentang wajah cinta dari sang kesadaran. Tentu ini ada kaitan antara cinta dengan kesadaran, ya kan? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Tapi kita awali dengan sebuah definisi, betul kata Mas Sejak tadi. Biar kita paling nggak ada pijakan sedikit lah tentang cinta. Makanya kita pahami cinta dari sebuah definisi bahasa dulu ya. Bahasa dalam bahasa Arab, cinta dalam bahasa Arab itu sebenarnya padanan katanya banyak sekali Mas Eja. Kalau bahasa Indonesia itu kan sedikit sekali padanan dari kata cinta, tapi kalau bahasa Arab itu banyak sekali. Dan ini nanti yang akan kita renungkan. Kita masuk ke dalam definisi yang mana. Yang pertama diekspresikan dengan kata hub. Hub itu kalau kita punya keinginan tertentu, nah di situ keinginanlah yang mendorong kita untuk memiliki atau mencintai itu. Yang pertama itu hub. Yang kedua, jadi derivasi dari kata hub itu mahabbah. Cinta itu sendiri. Yang ketiga ada kata syauq. Syauq itu kerinduan. Saat kita terbayang-bayang sama seseorang, entah itu kekasih kita, mantan ataupun yang lain, itu bisa diekspresikan dengan kata syauq. Kerinduan. Berarti kalau kita rindu berarti ada sosok yang kita sadari kan di alam imajinal kita atau di dalam mental kita. Itu kan syauq. Makanya nanti coba ya kita kaitkan antara cinta sama kesadaran. Yang keempat itu syagof, syagofa. Syagofa itu passion atau keinginan besar. Kalau kita punya keinginan-keinginan besar atau kalau kita belajar itu dengan passionate gitu kan. Nah itu sebenarnya juga cinta. Kita mencintai pekerjaan kita, kita mencintai pelajaran yang kita sedang belajar di situ. Itu passion, syagofa. Selanjutnya ada kata ishq. Ini lazim dipakai oleh para sufi itu. Ishq. Ada gairah, ada antusias. Kita kemarin juga sudah membahas tentang antusias, di mana Tuhan itu hadir dalam diri kita, ya kan? Entheusias, gitu kan? Tuhan itu hadir, dan itu yang membuat gairah kita itu kemudian membuncah. Itu kata ishq. Selanjutnya
bisa diekspresikan dengan kata mughram. Kalau kita mungkin familiar dengan lagu-lagu Arab, itu ada kata-kata mughram dijadikan lagu. Mughram, qalbi li hubbika mughram. Nah, itu. Mughram itu artinya terpesona. Saat aku terpikat atau terpesona sebuah sosok itu, saya ungkapkan dengan kata mughram atau ghram, gitu kan. Nah, kalau di sholawat itu terpesona dengan sosok Nabi. Selanjutnya, cinta juga bisa diekspresikan dengan kata hawa. Hawa itu ya yang lazim ya hawa nafsu gitu kan. Ada fantasi-fantasi yang kita sadari dan kita inginkan fantasi itu terwujud gitu kan. Nah, itu hawa. Dan hawa ini biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang negatif. Tapi banyak juga sih dalam Al-Quran mengutip kata-kata hawa ini. Selanjutnya, cinta diekspresikan dengan kata wajdun, wujdan. Jadi ada perasaan kasih atau perasaan sayang pada seseorang atau sesuatu gitu kan. Jadi kalau sekarang itu kan banyak sekali eh, teman-teman kita yang menjadi penyayang binatang. Ada perasaan menyayangi, ada perasaan mengasihi, ada wujdan di situ. Dan saya nggak kutip banyak sekali, sebenarnya banyak sekali, tapi nggak mungkin dikutip untuk semuanya gitu. Terakhir kata wala'ah atau wulu, itu ada kegemaran, ada minat. Bayangkan ini sudah ada berapa kata itu Mas Eja ya, Bang Dame ya, yang mengindikasikan atau yang mengekspresikan kata cinta itu sendiri. Berarti kan banyak sekali kan. Dari sini aja kita seolah-olah bingung memaknakan cinta pada satu aspek itu bingung. Tetapi kalau kita tarik dalam makna yang lebih spesifik itu kan, mana secara istilahi, di mana ahli bahasa dan para ulama juga di situ memaknakannya, cinta itu dimaknakan sebagai mailun nafsi. Jadi ada kecondongan jiwa. Ilal ashkhasi pada seseorang, awil asya atau sesuatu. Kecondongan pada seseorang atau sesuatu itu tentu bukan karena tidak ada apa-apanya pasti ya kan, karena ada sesuatu di situ yang membuat kita condong. Makanya kecondongannya itu al-asya atau al-ashkhas yang al-azizah, sesuatu yang mempunyai nilai di situ, bernilai. Nggak mungkin kalau di situ nggak ada nilainya, ya kan? Nggak ada sesuatu yang berharga di situ, kita ada kecondongan. Makanya kata mailun tadi, kecondongan, dalam bahasa Arab juga bisa dikatakan maknanya malun atau harta. Harta kan sesuatu yang membuat kita condong. Terus awil jadzabah. Jadi kecondongan itu juga karena ada sesuatu yang menarik kita. Karena ada sesuatu yang mempesona kita. Kalau nggak ada sesuatu yang menarik atau mempesona, kita nggak mungkin juga ada kecondongan di situ. Awin nafa'ah, atau sesuatu yang bermanfaat. Jadi ada clue ini ya. Tapi ini bukan definisi baku ya Mas Eja, yang tadi saya bilang ya. Karena mendefinisikan cinta itu kayak mendefinisikan Tuhan yang maha luas itu gimana ya. Tapi ini sebagai titik pijak aja. Jadi ada semacam kisi-kisinya lah. Makanya saya ulangi, jadi kalau para ahli bahasa dan para ulama itu mendefinisikan cinta itu mailun nafsi, ada kecondongan atau kecenderungan jiwa ilal ashasi pada seseorang, awil asya atau pada sesuatu, al azizah yang bernilai, awil jazaba atau yang mempunyai daya tarik atau daya pesona, awin nafi'ah atau sesuatu yang mempunyai manfaat. Nah, kita lanjut. Jadi saat perhatian kita sebagai manusia itu tertarik atau punya kecondongan pada seseorang atau pada sesuatu yang mempunyai kualitas tertentu. Di sini kualitas yang tadi disebutkan adalah kualitas keagungan, keindahan atau jamal. Tadi keagungan jalal, keindahan jamal. Ada kualitas welas asih di situ.
gabungan antara Jamal sama Jalal. Disitulah manusia itu terjatuh dan tenggelam dalam samudra hati yang tak bertepi. Disitulah dikatakan fall in love. Kita itu jatuh, kita itu tertarik, kita itu condong pada kualitas-kualitas yang agung, kualitas yang indah, kualitas yang penuh dengan welas asih itu. Nanti kita cek ya, definisi ini benar apa enggak. Nah, inilah yang disebut pengalaman jatuh cinta. Nanti Mas Eja cek ya, saat jatuh cinta pertama kali sama istrinya, sebenarnya sifat apa yang dominan sehingga Mas Eja itu tertarik di situ kan, bahkan terjatuh dalam kualitas itu. Nah, pengalaman ini uniknya saat kita tertarik atau condong pada kualitas tertentu itu membuat kita tenang, ada sakinah di situ. Benar nggak? Saat kita jatuh cinta pertama kali atau kedua kali, puber ketiga dan sebagainya itu, ternyata kalau kita amati ya, ada kualitas yang menarik kita yang sehingga ketika kita hadir dalam kualitas itu, kita itu ada semacam ketenangan batin, sakinah. Ada happiness and blissful, ada kebahagiaan di situ yang tidak bisa kita ungkapkan gitu kan. Bahkan ada kemabukan yang kita itu mabuk dalam keindahan dan dalam keagungan. Coba bayangkan, ini kan dahsyat ini. Makanya Rumi nggak berani mendefinisikan cinta. Ini kayaknya hanya kita Mas Eja yang rada songong mendefinisikan cinta gitu ya. Namanya juga nggak berilmu ya kan. Iya, iya. Makanya kita belajar nih. Betul, betul. Makanya jika disadari, ini clue-nya ya, jika disadari sebenarnya apa sih yang menarik kita, mendorong kita sampai kita terjatuh. Kalau kita sadari yang mendorong, menarik kita, yang mempesona kita itu sebenarnya bukan objek yang kita cintai. Ya dong, kalau istri kita awalnya wajahnya cantik, kinclong lah ya. Tapi lama-lama memudar. Apakah dengan memudarnya itu masih kita cintai? Nah, ternyata kalau kita amati, kalau kita sadari, ternyata yang membuat kita tertarik bukan itu, bukan objek itu yang sebenarnya kita cintai. Yang kita cintai ternyata adalah kualitas-kualitas ilahi, kualitas Tuhan yang hadir dan manifest pada objek tersebut. Iya loh, saat nih misalkan kita pelihara kucing, pelihara anjing, atau pelihara binatang kesayangan kita, sebenarnya ada Tuhan, kualitas Tuhan yang hadir dalam objek itu. Sehingga objek tersebut menjadi wajah Tuhan, penampilan wajah Tuhan. Dari sini aja Mas Eja, sebenarnya yang kita cintai itu manusianya atau benda-bendanya, atau sebenarnya kualitas Tuhan yang menampil pada benda itu. Ini kan menjadi kontemplasi kita ya, jadi perenungan kita. Selama ini berarti kita salah mencintai. Makanya saat kita mengagungi bunga yang indah, wanita yang cantik, laki-laki yang tampan dan gagah, anak-anak yang lucu, orang yang pandai karena punya ilmu gitu kan. Seseorang yang punya ketegasan, pemandangan yang indah, suasana dan musik yang merdu, misalkan suara dan musik yang merdu. Tas yang indah ini bagi para kaum hawa nih, ibu-ibu nih. Tasnya itu karena bermerek, harganya mahal, nilai seninya tinggi, LV, terus Chanel dan sebagainya itu ternyata membuat kita itu kayak mengagumi benda-benda tersebut, mengagumi sosok atau seseorang atau suara yang merdu itu. Nah, kalau kita benar-benar sadari, sebenarnya kita sedang mengagumi Tuhan. Kita sedang memuja Tuhan dan mencintai Tuhan. Itulah Mas Eja yang diungkap dalam surat Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian, segala kekaguman itu, segala pemujaan, segala cinta,
itu lillahi rabbil alamin. Itu hakikatnya memuji Tuhan, cintanya Tuhan. Tuhan semesta alam. Nah, kita kan selama ini sering membaca surat Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah sendiri itu artinya pembukaan. Berarti di situ ada batin yang terbuka. Ya kan? Kita terbuka pada apa? Ya kan? Kita terbuka pada Tuhan yang hadir di mana-mana itu melalui kualitasnya yang hadir dalam semua objek. Nah, ini kan luar biasa kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya kita sadar menghadap kemanapun kita menyaksikan yang maha indah itu. Disitulah Rumi mengatakan, jika kau ingin melihat wajahnya, wajah Tuhan, maka tengoklah pada wajah sahabatmu yang tercinta, yang kamu cintai. Karena di situ hadir wajah Tuhan. Ini kan luar biasa ya Bang Rame, Mas Eja ya. Saat kita melihat wajah istri kita, wajah sahabat kita, wajah anak kita yang kita cintai, di situ kita melihat wajahnya. Ini kata Rumi. Ini kan clear, jelas loh. Tapi kenyataannya kita nggak bisa melihat itu. Kenyataannya kita masih tertutup. Dan itu ya kita rame-rame dari awal seperti itu. Kecuali orang yang sudah tersentuh batinnya oleh cinta Tuhan. Nah, makanya ini saya kutipkan dari surat Yusuf, di mana ini terjadi ketika Siti Zulaiha, itu seorang wanita cantik yang menjadi dambaan bagi semua orang itu, jatuh cinta pada sosok Nabi Yusuf. Pada waktu itu Siti Zulaiha banyak dicibir oleh orang-orang yang di luar istana maupun di dalam istana. Katanya, kamu itu kan istrinya orang yang terhormat. Kenapa justru kamu itu malah jatuh cinta pada orang yang dalam naunganmu, yaitu Yusuf. Di dalam cercaan itu, di dalam sindiran itu, di dalam ya kalau sekarang itu gosip dan sebagainya itu, keluar ayat ini. Zulaiha kemudian mengumpulkan orang-orang yang mencibirnya dalam sebuah ruangan gitu kan. Dan kemudian dikasih jamuan, dalam jamuan itu dikasih hidangan sama dikasih sikin. Sikin itu pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihinna. Maka tatkala wanita itu, yaitu Siti Zulaiha, mendengar cercaan mereka. Arsalat ilaihinna. Kemudian diundanglah wanita-wanita itu yang mencercanya itu. Wa'atadat lahunna muttaka'an. Disediakan bagi mereka tempat duduk dan diberikan kepada mereka masing-masing sebuah pisau untuk memotong jamuan. Wa'atat kulla wahidin minhum nasikinan. Jadi dikasih pisau satu-satu masing-masing dari orang yang hadir itu. Waqalat ukhruj alaihinna. Dan kemudian Siti Zulaiha itu mengatakan kepada Nabi Yusuf, ukhruj alaihinna. Keluarlah, bukan keluarkan. Keluarlah, tampakkan dirimu wahai Yusuf kepada mereka semua. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Jadi tatkala wanita-wanita itu melihat Yusuf keluar, mereka tiba-tiba apa ya istilahnya, matanya itu tertutupi oleh rasa kekaguman yang luar biasa. Karena apa? Yusuf itu dikenal orang yang paling ganteng, orang yang paling rupawan. Makanya mereka-mereka yang ada dalam ruangan itu tanpa sadar waqatta'na aydiyahunna. Jadi mereka tanpa sadar karena terpesona, terpikat oleh wajahnya Yusuf itu.
tanpa sadar pisau itu memotong tangan-tangan mereka, melukai tangan mereka. Disitulah orang yang hadir kemudian mengatakan, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Maha sempurna Tuhan. Ma hadza basyara, ini bukan manusia, kata orang-orang yang hadir. In hadza illa malakun karim. Sesungguhnya dia, yaitu Yusuf, tidak lain adalah malaikat. Itu baru tingkatan Yusuf. Yusuf ketika keluar, dia melihat ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Ini itu divine. Tapi bisa nggak kita sehari-hari melihat semua fenomena ini kayak orang-orang yang melihat Yusuf gitu kan? Ini kan luar biasa itu kan. Jadi saking mempesonanya Yusuf, saking Yusuf itu membawa karakter divine, bahkan tadi manifest sifat jamaliyah Tuhan, sifat keindahan keagungan Tuhan itu pada diri Yusuf. Di situ orang melihat Yusuf bukan sebagaimana penampilan seseorang, tapi dikatakan sebagai malaikat. Ini kan jelas kan ayatnya. Jelas bahwa saat kita itu tertarik pandangan kita, perhatian kita pada objek yang di situ Tuhan hadir. Di situ kitalah jatuh cinta. Di situ kita melihat segala sesuatu itu berbeda. Melihat Tuhannya, melihat divine, bukan melihat objeknya lagi gitu kan. Nah, ini kita kontemplasikan juga gitu kan. Pada akhir cerita cinta Nabi Yusuf dengan Zulaiha, Zulaiha pun akhirnya menyadari bahwa kekaguman dan cintanya yang selama ini tertuju pada Yusuf, Yusuf as a body ya, Yusuf sebagai manusia yang punya fisik yang ganteng tadi, yang membuatnya menderita. Dia kan selalu kagum pada Yusuf, bahkan kekaguman dia pada Yusuf, sampai kemudian terjadi drama, Yusuf dipenjara. Dan makin menderita dia, karena Yusuf dijauhkan dari Zulaiha. Tapi akhirnya ending ceritanya, kemudian Zulaiha mulai sadar. Dia mengalami realization bahwa cinta dia pada Yusuf itu ternyata cinta Tuhan. Disinilah Zulaiha terbebaskan. Disinilah Zulaiha merasa, oh ternyata selama ini yang aku cintai Tuhan. Bukan sosok atau bukan objek apapun sebenarnya. Dan ini membebaskan. Makanya salah satu cinta Tuhan, cirinya yaitu membebaskan kita atau justru mengungkung kita. Nah, cinta Tuhan itu karakternya membuat kita bebas. Tidak justru malah membuat kita terkungkung, membuat kita itu ciut. Enggak. Nah, begitu juga manusia yang sudah sadar pada Tuhan, kita sebut sebagai manusia yang beriman atau mukmin, adalah manusia yang sudah menemukan cinta sejati. Yang cinta itu membebaskan dirinya dari rob yang dulu dia itu terjebak, kemudian menuju rob yang sesungguhnya. Sebelum kita sadar, Tuhan kita yang dulu saya sudah singgungkan, rob kita itu kan sesuatu yang material kan. Tuhan kita kan uang, Tuhan kita kan harta, benda, dan sebagainya. Saat kita sudah mulai sadar, ternyata harta yang kita cintai, ternyata wanita atau laki-laki yang kita cintai, ternyata itu manifestasi atau tajalli Tuhan yang sangat sempurna hadir di sisi kita. Itu kan kalau kita sudah sadar, kalau kita sudah kategorinya orang-orang yang mukmin. Makanya dalam surat Al-Anfal ayat 2 dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman saat disebut nama Allah, saat diingatkan pada yang sejati itu, gemetar hatinya. Kita itu benar-benar dalam diri kita itu ada sesuatu yang bergejolak.
Kalau saya Mas Eja bergejolak kan karena saya kelaparan Mas Eja. Tapi kalau kita benar-benar tahu yang sejati, tahu ternyata apa yang kita kagumi itu Tuhan. Di situ langsung ada ketersambungan hati kita dengan sosok yang kita cintai. Bagaimana kalau yang kita cintai itu Tuhan? Gemetar. Makanya idza dzukirallah, saat disebut Tuhan, gemetar hatinya. Goncang, aras ini goncang. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan saat dibacakan ayat-ayatnya, semua ini kan ayat-ayat Tuhan kan. Tanda-tanda Tuhan hadir kan. Zadathum imanan. Yaitu bertambah yakin, bertambah iman, bertambah sadar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kemudian dia berpasrah dan bertawakal pada Rob itu yang menghubungkan dia dengan Tuhan yang sebenarnya. Jadi tidak berhenti pada objeknya, tapi bahkan terhubung pada segala sesuatu kualitas yang menampil pada objek itu. Itu. Cinta ini bagi Rumi disebut sebagai perasaan universal. Tadi yang Mas Eja katakan. Ini perasaan, sebuah rasa, tapi bukan pada sesuatu yang partikular lagi. Tapi ternyata terhubung dengan perasaan yang universal. Perasaan yang nggak tahulah kita menyebutnya seperti apa. Itulah yang disebut dengan Tuhan. Dimana kalau kita sudah perasaannya terhubung dengan perasaan yang universal itu, aku, ego itu tanpa kita sadar itu hilang, luluh di situ. Yang hanya adalah engkau. Ingat saat kita jatuh cinta kan? Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayang, semua itu bayangan yang kita saksikan itu Tuhan. Nah itu kan perasaan seolah-olah di dalam ini ada dia, seolah-olah di tempat ini ada dia. Bahkan lagu saat kita ketemu pertama kali sama dia itu kayak semua ini mengingatkan dia. Semua ini kayak menyambungkan perasaan ini pada dia. Nah disitulah ego itu hilang Mas Eja. Nah ini kan luar biasa ya, kalau kita bisa memaknai cinta yang seperti ini. Dan ini dikonfirmasi oleh, kalau saya baca Robiah Al-Adawiyah dalam sebuah doanya kan, Ya Allah, apabila aku menyembahmu karena takut akan siksa nerakamu, bakar neraka itu, bakar diriku dengan apinya, gak ada gunanya aku beribadah. Bila sujudku padamu karena mendamba surga, tutup rapat-rapat pintu surga itu. Namun bila ibadahku demi engkau semata, jangan sekali-kali palingkan wajahmu, karena aku rindu menatap keabadian keindahanmu. Aku rindu menatap abadinya keindahanmu. Nah itu kan tidak mungkin doa dari orang yang tidak sadar. Tidak mungkin doa bagi orang yang cintanya itu terbatas pada objek-objek tertentu. Tidak mungkin. Maka disinilah saya katakan puncak cinta, puncak kemabukan, puncak ekstase itu, dan puncak kegilaan. Kalau kita sebut ada yang namanya orang jazab. Orang itu kesadarannya itu terangkat atau tersedot dalam perasaan universal itu. Disitulah puncak kesadaran yang sebenarnya. Yang tadi saya katakan, kemanapun ada bayangmu, dimanapun ada bayangmu, itu kan kesadaran puncak Mas Eja. Jadi kita melihat dimanapun itu ada bayangmu, itu kan sadar banget kan. Disitulah standing as awareness gitu kan. Kita melihat apapun itu sebagai wajah Tuhan, penampilan dia itu kan. Dan ini yang membebaskan ikatan kita atau attachment kita pada dunia. Kita jadinya freedom. Disitulah puncak tauhid. La ilaha illallah.
cinta di situ bukanlah cinta yang memperbudak kita. Maka anak muda sekarang ada yang namanya istilahnya bucin. Cinta itu bukan memperbudak kita, budak cinta, tapi cinta justru membebaskan. Kalau cintanya seperti Rumi, kalau cintanya seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau cinta kita justru membuat kita berat, membuat kita terbelenggu, membuat kita terbudak oleh cinta itu gitu kan. Itu berarti bukan cinta Tuhan, itu ego sebenarnya. Melalui cinta Tuhan inilah kecerdasan, kreativitas penciptaan, keberlimpahan, inspirasi itu mengalir. Ya, yang saya tulis dalam caption Dialog Maya itu kan Mas Eja. Saat saya mengalami jatuh cinta, tiba-tiba saya bisa nulis puisi. Tiba-tiba ada kecerdasan yang hadir dalam diri saya. Tiba-tiba bisa melukis, tiba-tiba bisa menciptakan syair lagu. Nah itu kalau nggak kecerdasan yang memang berasal dari cinta, nggak mungkin. Tapi cintanya tentu ya bukan cinta semata karena mencintai seseorang, terus ketika orangnya itu sudah tidak ada, kemudian terus berpisah dengan kita, kemudian kita jadi galau. Bukan itu. Cinta di sini kalau kita sadari adalah cinta merupakan pengaliran dari Dia. Disinilah inspirasi itu mengalir dari dalam diri, menjadi imajinasi, dan kemudian turun menjadi karya seni. Ini kan dahsyat. Ini Ibnu Arabi itu kan salah satu karyanya, Tarjuman al-Ashwaq. Itu isinya puisi-puisi yang romantik. Di situ kalau banyak perdebatan sih. Ada orang yang mengatakan puisi Ibnu Arabi ini lebih pada suatu yang sensual gitu kan. Tapi enggak, justru itu cinta pada Tuhan diekspresikan. Nanti kalau sempat teman-teman membaca buku Ibnu Arabi Tarjuman al-Ashwaq. Nah, sebaliknya, kalau tadi kan cinta yang terhubung dengan Tuhan, tapi kalau cinta yang terputus, kita nyebutnya cinta dunia, hubbud dunia. Sebaliknya, manusia yang tidak sadar pada Tuhan, atau kita sebut sebagai kafir, penglihatannya itu akan terhenti dan terjebak pada keindahan tampilan objek semata. Jadi hanya mengagumi objek, tidak sadar bahwa yang menampil itu siapa. Tidak tembus pada yang menampil di balik objek itu. Oleh karena keindahan dimaknai hanya sebatas kenikmatan atau kesenangan yang sifatnya sensorial. Makanya ini penting digarisbawahi ya. Jadi orang yang nggak sadar melihat keindahan yang menampil itu hanya sebatas kenikmatan, kesenangan yang sifatnya sensorial aja. Dan kesenangan atau kenikmatan yang sifatnya sensasional, perasaan psikologis gitu. Berdasarkan kecenderungan definisi yang dibuatnya sendiri dan kelompoknya. Masing-masing orang mendefinisikan akhirnya, bagi aku cinta itu begini. Sebenarnya bukan cinta itu. Tapi adalah kesenangan atau kenikmatan yang kita maknai. Maka orientasi orang-orang yang kafir tadi terhijab dalam keindahan yang hanya sifatnya sensorial, keindahan yang hanya sifatnya sensasional itu orientasinya bukan kebahagiaan. Beda Mas Eja antara kebahagiaan dan kesenangan. Kalau cinta sejati itu mengejar kepada kebahagiaan yang hakiki. Tapi kalau cinta yang hanya mengejar pada kesenangan sensorial atau sensasional, itu pasti di situ menyisakan dualitas. Namanya senang atau suka biasanya menyisakan benci. Suka menyisakan duka. Cinta menyisakan cemburu dan sebagainya. Jadi beda antara bahagia sama senang atau kenikmatan gitu kan. Jika cinta kepada Tuhan, saya sebut sebagai conscious love, itu membebaskan, punya efek membebaskan, cinta pada dunia atau ignorant love itu justru sebaliknya akan menjerat. Ini
Kebalikannya, kalau cinta yang kita tujukan pada Tuhan itu membebaskan kita, tapi kalau cinta kita pada dunia atau ignorant love itu justru akan menjerat dan menciptakan adiksi. Kita tambah edik gitu kan, attachment gitu kan. Baik itu ketakutan kehilangan atau tambah merasa memiliki, tambah rakus, merasa diperbudak, ada rasa kemandekan dan sebagainya yang ujung-ujungnya itu suffer kita. Ujung-ujungnya adalah penderitaan. Itu cinta dunia. Jadi kita bisa mengaca pada diri kita sendiri, cinta kita pada objek atau pada seseorang itu kategorinya masuk dalam cinta yang mana. Itu kita bisa cek sekarang. Untuk itulah Rasulullah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu pangkal dari semua kesalahan, pangkal dari semua kerusakan. Karena begitu kita cinta pada sesuatu, sesuatu itu membuat kita edik gitu kan. Membuat kita kecanduan, membuat kita attachment di situ. Yang di situ kita sulit untuk melepas. Kalau lepas itu ada suffer di sini. Ada ketakutan kehilangan di situ. Itu kan hubud dunya. Nah, di sini saya mengutip surat Al-Baqarah ayat 165 di mana ada perbandingan antara manusia-manusia yang mencintai dunia dengan manusia-manusia yang sudah sadar cintanya kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia itu ada manusia yang menjadikan selain Tuhan, selain Allah itu sebagai tandingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu mencintai, menyayangi tandingan-tandingan itu. Itu lebih mencintai daripada cintanya kepada Tuhan. Tandingan Tuhan itu sebenarnya enggak apple to apple sih sebenarnya. Tapi mereka merasa bahwa inilah yang bisa menyaingi Tuhan. Contohnya, ya enggak usah jauh-jauh. Sekarang ini kan kita menuhankan harta kan, menuhankan uang, menuhankan jabatan dan sebagainya. Itu kan seolah-olah kita membuat tandingan Tuhan-Tuhan selain selain Allah itu jadi seolah-olah apple to apple gitu kan. Padahal enggak sebenarnya. Tapi mereka itu mempunyai perilaku seperti itu karena ya nggak sadar. Tapi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang sudah iman, orang-orang yang sudah sadar itu berbeda. Mereka itu asyaddu hubban lillah. Mereka itu lebih cinta kepada Tuhan daripada apapun. Ini kan berbeda. Walau yarol ladina zalamu, seandainya orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang nggak sadar itu tahu, tuh kan, dia bisa melihat gitu kan, id yarawnal azaba, pasti dia akan melihat betapa suffernya dia, betapa dia itu tersiksa karena sudah mencintai sesuatu yang tidak sejati. Padahal annal quwata lillahi jami'ah. Sesungguhnya kekuatan apapun sebenarnya milik Tuhan. Emang harta kita bisa menyelamatkan kita? Enggak. Itu mungkin hanya menolong sesaat aja. Tapi yang menyelamatkan Tuhan. Kekuatan apapun milik Tuhan. Wa annallaha syadidul adab. Untuk orang-orang yang cintanya pada selain Tuhan itu, Allah azabnya itu sangat pedih. Sebenarnya Tuhan tidak mengazab mereka, mereka mengazab dirinya sendiri. Mereka menceburkan dirinya dalam suffering, dalam kedukaan, atau dalam penderitaan itu. Itu kan yang terjadi. Dan terakhir, nanti sebelum saya sedikit puterin lagu, biar agak ini ya Mas Eja ya. Jalan menuju cinta Tuhan itu seperti apa? Dalam ayat Al-Quran, kalau kita benar-benar ingin menuju cinta Tuhan,
Itu banyak sekali cara. Dan cara satu-satunya kalau menurut aku ya, itu mengikuti orang yang sudah sadar, orang yang sudah terlebur dalam cinta Tuhan. Disitulah diekspresikan dalam surat Ali Imran ayat 31. Tuhan mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semua itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Muhammad maksudnya. Kenapa mengikuti Muhammad? Karena Muhammad sudah sadar pada Sang Maha Cinta itu. Karena Muhammad kecintaannya itu sudah, makanya disebut sebagai Habibullah, Rasulullah, disebut sebagai cintanya Tuhan. Habib, manusia yang dicintai Tuhan. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kita itu mengikuti kekasih Tuhan, maka otomatis kita dicintai oleh Tuhan. Kita dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dihapus semua ignoran kita, dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha mengampuni, Rahim, juga Maha menyayangi. Satu-satunya cara kalau kita belum bisa mencintai Tuhan, ya ikuti orang yang sudah realize God, orang yang sudah sadar pada Tuhan, orang yang sudah terlebur dalam cinta Tuhan. Makanya kemudian ikuti para ulama. Tentunya ya, ulama yang disebut ulama benar-benar punya kualitas ketuhanan. Dia sudah sadar pada Tuhan. Tidak ulama predikat yang kita sematkan aja gitu kan. Itu kan bisa jadi menjebak juga. Dan terakhir saya akan memutarkan lagu yang di sini terkait sama cinta. Sama-sama Mas Hasan, terima kasih juga untuk paparannya. Wah, luar biasa ini. Ini saya sih kalau jadi apa ya, mikirnya cinta itu tidak bisa didefinisikan, cinta itu tidak ada batasannya, tapi yang jelas kita sebenarnya yang kita cintai itu adalah kualitasnya gitu. Kualitasnya yang sebenarnya kita lihat sepanjang hari gitu ya, sepanjang hari biarpun jauh ataupun itu dekat, semua kualitas itu sebenarnya ada, tapi kadang-kadang kita gimana ya, buta atau pura-pura buta gitu untuk melihat untuk melihat apa namanya kualitas tersebut. Silakan Bang Dame untuk ditambahkan sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Saya mesti narik napas dulu nih. Suara saya oke ya, teman-teman ya. Siap. Terima Oke kasih sekali. Mas Hasan, Ustadz Hasan, Insya Allah Ustadz Eja. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa ada di forum ini. Badan kita masing-masing ada di rumah atau sedang nyetir barangkali, tapi kita bisa mendengarkan uraian-uraian, petikan-petikan gitar cinta ya, untayan-untayan puisi, kalimat-kalimat hikmah dari Al-Quran, kata-kata bijaksana dari Rasulullah, musik yang indah. Ini adalah taman surgawi, teman-teman. Kalau teman-teman tadi menundukkan keakuan atau bersimpuh di karpet ataupun di sajadah spiritual kita akan menyaksikan ya, kata-katanya menyaksikan itu semua hidup gitu. Saya dari tadi itu sebetulnya tak bosan-bosannya berdecak kagum bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun Mas Hasan membuat uraian yang begitu epik gitu ya.
dan menampilkan juga musiknya gitu ya. Ayat Qur'annya itu indah banget teman-teman. Saya sering banyak belajar di sini. Terima kasih ya Mas Hasan ya. Nanti boleh dibagi itu. Catatan saya banyak, pena saya patah, kata mulut saya keluh tapi harus ngomong ya. Terus kita juga ya sebagai adab kita salawat kepada Rasul, kekasih Allah gitu ya. Habibullah. Jadi ada orang Mas Eja kalau disebut nama Nabi Muhammad hatinya bergetar. Dia tidak sanggup mendengar kata Nabi Muhammad, kata Muhammad itu. Apalagi Allah gitu ya. Ya. Jadi ada orang itu kalau dibacakan salawat itu dia terharu gitu. Apalagi Allah. Kalau Allah kita hilang Mas Eja. Hilang kita gitu. Jadi hilang sampai kita kayak debu gitu. Nggak ada sisa gitu. Ada lagunya itu. Ya, apa suci dalam debu apa itu ya dulu lagu itu ada. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita malam ini sebenarnya kita sudah banyak tadi merasakan ya, terbuka ya. Kalau teman-teman peka ya, banyak sekali tadi untayan ya. Kesadaran, kesadaran aku atau Allah gitu. Aku adalah nama Allah juga teman-teman. Aku. Innani anallah. Nah, ketika disebut aku, Mas Eja, teman-teman, Allah sendirian gitu. Aku, hanya dia aja. Nah, ketika aku berekspresi, ya berekspresi, kun, fayakun, jadilah seluruh alam semesta ini. Nah, itu adalah cinta. Cinta adalah aspek aktif dari kesadaran. Ketika cinta, kesadaran belum aktif banget, tapi dia sudah identik dengan kedamaian, sakinah. Kesadaran itu juga salah satu nama lainnya adalah peace. Tapi begitu dia aktif Mas Eza, itulah yang disebut compassion, love. Ya, orang yang senyum-senyum sendiri gitu loh, nggak ada sebabnya gitu. Tapi jangan lagi ini Mas Eza, lagi ngegelek gitu ya, boleh juga sih gitu. Dia lagi, atau dia nggak usah pakai unsur lain, nggak usah pakai instrumen lain. Bahkan dia cuma hanya bernapas gitu. Dia memejamkan mata. Gitu. Siapa yang bernapas? Siapa lagi kalau bukan kesadaran? Siapa lagi kalau bukan aku? Siapa lagi kalau bukan roh? Saat dia bernapas dengan sadar, teman-teman bisa lakukan sekarang. Aku adalah damai, gitu. Peace. Aku adalah space. Terus dia berekspresi dengan aktivitas yang enthusiasm, life, joy. That's love. Jadi nggak ada lagi istilah Arjuna mencari cinta gitu loh Mas Eja. Eja mencari cinta gitu, Dami mencari cinta. Hasan mencari cinta, nggak ada lagi. Ketika sudah sampai pada keterbukaan ini, apalagi yang mau dicari kalau sudah berada di lembah suci. Jadi tadi sudah diurai banget detail-detailnya. Dikasih ke mantra gitu. Kalau teman-teman disebut nama seseorang yang membuat kita tergetar dan agak deg-degan gitu, itu percikan debu, percikan atom dari cinta. Hah? Gitu. Tadi surat Al-Anfal.
Apabila dibacakan nama Allah, bergetar hatinya. Makanya di tarekat itu, tadi Mas Hasan sebetulnya mengajak. Tapi silakan teman-teman, ketika lagi kangen sama Allah, ya sebut aja namanya. Allah, Allah, Allah. Bisa. Find your rhythmic. Find your intonation gitu. Temukan nadamu gitu. Jadi waktu saya ada kesempatan waktu itu ke Amerika, ke Washington, kita berzikir juga. Allah, Allah. Itu ini Islamic perspektif. Kalau rada panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kata-katanya sudah benar, ada rasa di dalam itu, ya kan? Ada imajinasi, ada video klipnya. Itu silakan dicicipin teman-teman. Samudra cinta tanpa batas. Nah, Jalaluddin Rumi terkoyaknya hijab yang menghalangi dia dengan sang cinta itu dipertemukannya beliau dengan gurunya Syam Tabriz. Rumi punya istri, punya anak, tapi dia jatuh cinta yang amat sangat sama gurunya. Kita tidak akan mengenal Jalaluddin Rumi kalau dia tidak bertemu dengan sang kekasihnya. Tuhan sebetulnya. Tapi menampil dengan wajah Syam Tabriz. Matahari gitu. Dia terpukau pada sosok fisik. Ini orang kok sempurna banget menguraikan Tuhan, piawai. Padahal Rumi sudah jadi seorang guru gitu. Kok bisa ya dia nggak pakai baca buku, nggak, dia langsung tak gitu. Dia jatuh cinta, dia tinggalkan madrasah, nggak ngajar dia masih lagi mabuk, mabuk cinta, fall in love. Jadi Majnun. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi gurunya dibunuh. Hilanglah sosok fisiknya. Tetapi terkenang terus wajahnya. Wajah gurunya, rasanya, ilmunya, komplit mix gitu. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan Rumi mencintai gurunya, Syam. Dia sadar. Gurunya itu imaginal appearance. Nggak pernah terpisah dari dirinya. Dan Rumi akhirnya sadar. Aku dan sosok itu satu. Syam itu hanya hadir untuk mengingatkan Rumi bahwa yang dicintai itu adalah substansinya. Gak apa-apa menampil dulu secara form, fisik. Itu Rumi. Itu juga yang dialami oleh Julaiha. Sudah punya suami dia. Seorang pejabat. Pertama kali melihat Yusuf, Mas Eja. Waduh, gak bisa tidur dia, Mas Eja. Teman-teman pernah gak ngalamin gitu kan? Udah punya pacar nih ceritanya. Ada yang lain gitu. Cuman orang nyebut itu drama. Padahal nggak bisa dibohongi perasaannya. Ya gimana? Itulah seni dalam mencintai. Gimana tuh? Akhirnya digosipin. Ya cerita pecinta pasti digosipin. Pasti dicela. Siap-siap aja. Pasti. Akhirnya Julaiha ngundang tuh mak-mak itu. Arisan yuk gitu. Prasmanan gitu. Setelah itu mereka dikasih buah gitu. Hai Musa Yusuf keluar. Tapi tadi saya dapat satu ilham, Mas Hasan. Keluarkan itu kan selama ini saya memahami keluarnya Yusuf. Tapi sebetulnya Mas Eja, keluarkan pesona ilahimu. Wah itu kira-kira. Kalau Eja sudah main gitar ataupun jadi host, dia keluarkan pesona ilahinya. Kelepek. Jadi semua kita ini punya pesona ilahi. Itulah Yusuf. Tapi memang ada yang sudah sempurna. Kalau kita bisa bertemu dengan sosok, mau namanya guru,
sahabat, ibu, istri, suami, teman. Tapi jangan maksa. Jangan impulsif. Nah itu nanti kejebak tuh. Ada deritanya itu, possessiveness. Ada drama cemburu. Itu ribet itu. Tapi kalau tiba-tiba kita tergetar, memalingkan perhatian masih wow. Nah sekarang ada nih perspektifnya Mas Ija. Itu sebenarnya pesona ilahi yang menampil gitu loh. Buk, pesona ilahinya lagi nongol gitu. Siapa yang nggak jatuh cinta? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Rasulullah hadir di depan kita. Nggak mungkin nggak mengalir. Nggak mungkin. Makanya saya sendiri juga suka datangin guru-guru. Karena kalau cinta SMA itu kurang dahsyat Mas Ija. Kurang gitu. Tapi itu sudah bagian dari cicipan. Itu teman. Bisa alam juga. Apapun. Bisa musik. Iya. Kalau saya jatuh cinta juga sama not ini. Tadi Mas Hasan kan santri tuh. Itu loh. Lagunya Nina Simon itu. Waktu pertama kali saya dengar itu. Merinding-merinding gitu Mas Ija. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. Tahu nggak sih yang gua rasain? The new dawn. Fajar baru. The new day. Hari baru. The new life for me. And I'm feeling good. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Du 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 du. Fish in the sea. Ya, aku lihat ikan di laut. Tahu nggak sih yang gua rasain? River running free. Air, sungai. Blossom on the tree. Itu pengalaman menemukan universal love. Bliss. Kalau di Vedanta namanya Satchit Anandani. Mahabbah tadi dia. Asik. Jadi kalau sudah kita disentuh cinta itu, Mas Eja, sekarang kita tahu cinta adalah wajah kesadaran. Wah itu zikirnya nggak lagi sholat aja itu Mas Eja. Bukan lagi ritual sholat lagi. Nggak usah ajarin dia sholat khusyuk. Udah pasti khusyuk. Jadi kalau yang masih gimana ya cara sholat khusyuk, nah, itu belum jalan cinta. Jalan penderitaan dulu baru khusyuk. Jalan penderitaan. Ya, jadi teman-teman, ya Mas Hasan ya. Jadi kalau orang belum bisa dapat jalan cinta yang gitu, ya dia dikasih derita. Karena dalam derita itu kita tertunduk, ya nggak Mas Hasan? Tertunduk. Nggak mungkin kita bertemu cinta kalau nggak tunduk. Nggak bisa. Kalau ada sombong, nggak bisa. Tidak bisa masuk kafilah cinta. Dilarang masuk. Sistem semesta melarang. Nggak bisa belagu, nggak bisa sok-sok asik, nggak bisa ngibul-ngibulin. Tipu-tipu enggak. Jangan tipu pecinta. Dia tajam melihat. Tadi ada masalah kejujuran, ketulusan. Seniman itu nggak bisa dia berkarya kalau nggak jujur. Kalau dia sudah digoda industri, nggak keluar karyanya. Apalagi pesanan. Nggak bisa.
Saya berkali-kali nulis buku apa tentang Islam. Nggak terbit-terbit tuh. Udah nggak terbit-terbit. Wah, gak bagus nih kayaknya. Pingin jadi hero kayaknya waktu itu. Begitu umroh, tiba-tiba dapat pengalaman di Masjid Nabawi. Malu saya. Saya tidak layak. Saya belum tahu Islam. Belajar lagi. Belajar lagi. Keluar buku Helwa. Secret of Divine Love. Nah, ini tadinya yang mau tak tulis itu lebih kurang begini. Sehingga kemana-mana saya omongin tuh buku. Penulisnya malah nggak nongol. Coba klik di internet. Helwa. Nggak ada mukanya itu. Coba, itu misterinya juga. Jadi ketika cinta sudah bicara, nggak ada klaim. Nggak ada klaim. Nggak ada. Saya nggak ada klaim kalau cinta. Saya pemilik cinta. Nggak ada itu. Palsu itu. Mana bisa itu merasakan kemanapun kau menghadap di sana wajah. Teman-teman tadi banyak mutiara. Banyak sekali mutiara tadi. Banyak banget. Ya, jadi ini udah banyak yang mau raise hand ya. Saya nggak perlu banyak-banyak lagi. Tapi teman-teman sudah dapat tadi kerangka teorinya. Kita maksa-maksa definisi pasal nggak pasti gagal total gitu. Tapi kita cerita aja dari itu pointers itu terbuka. Terima kasih Mas Hasan. Ya. Baik, kita kasih kesempatan yang raise hand nih Bang dan Mas Hasan. Ada Bu Yana Mariska. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Kalau boleh saya mau mengajukan 2 pertanyaan yang sifatnya konfirmasi gitu ya. Mungkin yang pertama untuk Mas Hasan, yang kedua untuk Bang Dame. Payungnya adalah sebetulnya kepahaman yang ingin saya lebih pahami lebih dalam lagi mengenai konsep free will ya, dikaitkan dengan falling in love with awareness ini dan juga suluk gitu ya. Nah, betul nggak sebetulnya kan yang saya pahami ini adalah puncaknya perjalanan spiritual ya, falling in love with awareness. Kalau Bang Dame ngajarin ini kan satu level lebih tinggi lagi dari standing as awareness ya. Nah, ini berarti yang saya ya baru abstrak ya bagi saya, tetapi terlihatnya bahwa free will itu kan udah nggak ada ya kalau kita memang sudah tenggelam dalam cinta. Kita misalnya lihat dalam relationship aja, ketika betul-betul jatuh cinta, artinya kita melakukan kehendak apa yang kita orang yang kita cintai gitu ya, pihak yang kita cintai itu yang kita lakukan, sehingga seolah-olah free will itu tidak ada lagi gitu. Nah, padahal tapi direnungkan lebih dalam, menariknya gitu ya, seperti ada paradoks bahwa sebetulnya tidak seperti itu juga sih. Kita menyerahkan free will kita untuk hanya menjalankan kehendak orang yang kita cintai gitu. Jadi sepertinya paradoks tapi dua-duanya bisa terasa kebenarannya gitu. Nah, dikaitkan dengan suluk, apakah sebetulnya konsep free will itu Bang Dame pernah ngangkat tuh, saya lupa di mana ya. Pokoknya sebetulnya ketika perjalanan menapaki jalan spiritual itu masih pertempuran sengit gitu ya antara nafsu dan akal gitu karena belum masuk ke kolbu. Ya, dengan kesadaran yang masih remang-remang itu kita memang butuh will gitu ya, kehendak yang kuat untuk memihak gitu kepada Tuhan gitu. Nah, tetapi apabila sudah di puncaknya ini ya udah nggak ada lagi sih, konsep itu sudah tidak valid gitu. Tapi tadi yang saya ingin lebih gali lagi, kok ada paradoks ya. Sebetulnya kita ada free will tapi kita menyerahkannya kepada Allah untuk betul-betul kita menarikan tariannya, istilah Rumi gitu ya. Nah, ini saya mungkin langsung ke pertanyaan yang kedua. Saya juga coba belajar dari buku Iqra-nya Bang Dame. Kalau memang seperti itu, berarti ini langsung ya menerjemahkan ke kehidupan sehari-hari. Misalnya saya di persimpangan jalan untuk memilih pilihan-pilihan dalam berkegiatan atau profesi. Betul nggak jadinya ya memang inti dari kesadaran divine itu yaitu truth, peace, love, joy gitu ya. Bang Dame suka nambahin juga antusiasme itu. Kita tuh memilih memang dua-duanya mungkin secara akal oke, baik, bermanfaat gitu ya. Tetapi betul-betul kalau hening tuh kita bisa masuk ke dalam dan betul-betul menelisik lagi lebih dalam yang mana yang pertama tidak ada keraguan, yang kedua
yang mana yang paling membangkitkan antusiasme. Nah, itulah sebetulnya jalan cinta kita gitu kepada Tuhan yang sudah istilahnya kita terpanggil dipilihkan Tuhan untuk kita. Betul nggak seperti itu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Mas Hasan dulu. Tadi masalah free will itu, freedom itu bagus Oke. tuh diuraikan Mas Hasan. Kita pernah bahas itu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Yana. Pertanyaannya bagus banget. Tapi ya benar tadi Bang Dame. Harus kita mulai dari apa sih free will? Jangan-jangan kita juga salah paham terhadap free will gitu kan. Di jalan cinta itu sebenarnya memang rada paradok ya. Paradoknya ya tadi saya dari awal mengatakan bahwa memang nggak bisa kemudian kita mendefinisikan cinta itu nggak bisa. Tapi berangkat dari definisi itu kan paling nggak menjadi batu pijakan yang mungkin sempit ya. Tapi di situ kita minimal dapat satu ide gitu kan. Nah dari situ baru kemudian mau mencoba merasakan dan kemudian sadar apa itu cinta. Nah ini kan paradok antara free will sama freedom. Free will itu kan sebenarnya kita mempunyai kesadaran atau kebebasan untuk berkehendak kan. Tapi justru di situ paradoknya. Kalau kita yang mau atau kita yang berkehendak untuk mendekati cinta, cinta itu tidak akan membuka tirainya. Nah itu yang terpenting itu Bu. Jadi kalau Bang Damit tadi bagus mengungkapkan tidak boleh mendikte cinta, tidak boleh imposing meaning pada cinta. Kita itu kadang-kadang karena lahir dalam sebuah tradisi itu sudah bahkan baik buruk terus indah tidak indah kita kan yang sebenarnya mendefinisikan. Tuhan tidak pernah mendefinisikan ini indah ini tidak indah. Tidak. Ada yang baik buat manusia, ada yang buruk buat manusia karena itu ada kerugian nanti. Kalau biasanya terkait sama makanan itu, hobi saat itu kan. Sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang membuat kita itu tidak sehat, itu memang dilarang agama, dilarang Tuhan. Tapi untuk urusan cinta, kita tidak boleh mendefinisikan. Biarlah kita tunduk atau tawadhu. Tadi kan ada rendah hati untuk kosong. Karena disitulah Tuhan yang akan mengisi rasa itu. Makanya kan dimulai dari perhatian kita yang tersedot gitu kan. Bukan kita yang mau mencoba, oh ini bagus enggak ya, ini enggak. Kitalah yang sebenarnya fall in love. Kan makanya bahasa Inggrisnya itu bagus tuh. Kitalah yang jatuh in love dalam cinta itu. Kita yang tersedot dalam kualitas pesona ilahi tadi Bang Dami bilang. Iya kan? Karena kalau kita maksa-maksa mencintai anak kita, mencintai pasangan kita dan sebagainya, itu yang ada ego, Bu. Dan itu siap-siap kecewa. Pasti kecewa. Anak-anak ada ekspektasi nanti kalau besar jadi ini ya, nanti biar orang tua senang dan sebagainya. Pasti kecewa. Pasangan juga gitu. Makanya kalau saya sendiri ya, mencoba untuk diri saya, benar-benar membuka seluas-luasnya. Al-Fatihah tadi kan membuka ruang batin, ya namanya Fatihah itu kan artinya membuka kan. Membuka ruang batin seluas-luasnya untuk Tuhan itu hadir. Kalau Tuhan sudah hadir baru kita mengenali, oh iya ya. Selama ini yang aku lihat ini nggak sadar tiba-tiba jadi indah. Oh iya ya, kenapa harus ada masalah? Masalah itu indah. Tapi kalau batin kita tuh belum mengalami keterbukaan, ya hanya bisa melihat fenomena as fenomena gitu kan. Jadinya nggak ada cinta di situ. Makanya ada rasa rendah hati, ketawaduan gitu kan, ketulusan gitu, yang menjadi prasyarat kita itu bisa menyaksikan Dia yang Maha Indah gitu kan. Dan itu biasanya tanpa diusahakan gitu kan. Enggak. Itu kalau kita lagi flow gitu, kesadaran mengalir santai gitu, itu justru malah hadir biasanya. Dan saya pribadi nih Bu, ini pengalaman saya, mungkin Bang Nami juga ya. Membikin materi ini itu sudah 2 minggu yang lalu. Saya mencoba memaksa untuk bikin materi, nggak dapat ya.
Justru Oh, harus minus ekspektasi ya. betul, betul. Nah, saat pikiran saya santai mendengarkan musik, tiba-tiba makna itu hadir gitu kan. Oh, Hmm. maksudnya begitu ya. Bahkan misalkan kita membaca ayat Quran, loh kok beda ya maknanya. Karena apa? Kesadaran kita itu tadi nggak maksa, relax, ada kerendahan hati. Bisa kita bantu sih melalui musik, bisa kita bantu melalui nada-nada kayak tadi Bang Dami. Itu membuat pikiran itu relax, tawadhu gitu, bukan sepaneng gitu kan. Nah itulah, kalau batin kita seperti itu, Tuhan sendiri kok yang hadir. Makanya kalau kata Siddhartha itu saat kita kosong, dialah yang mengisinya. Kosong tapi juga isi. Dan disitulah cinta itu hadir. Monggo Oke, itu ditambahin Bang cinta Dame. murni tadi itu ya, yang ada di Ya, lagu itu ya. Jadi iya, iya, nggak betul. terkait sama identitas, atribut, sosial, Nggak ekonomi ada. dan lain-lain. Iya, iya. Eh, Justru Rumi juga malah mengatakan bahwa kalau cinta itu masih ada identitas agama, ada cinta, itu bukan cinta. Hmm, Itu namanya asobiyah. Itu namanya cinta yang dikerangkeng dalam sebuah definisi atau sebuah baju-baju tertentu. Makanya dalam lagu tadi kan seluruh warna itu luntur di hadapan cinta itu. Karena selama ini kan kita masih identifikasi diri kita dengan baju, warna, golongan, kelompok dan sebagainya. Di hadapan cinta semua itu luntur. Di hadapan cinta semua itu luluh. Gitu kan. iya, iya. Monggo Bang Dami, silakan. Ya, jadi pada waktu orang bertanya kepada Rumi, apa itu cinta? Engkau dikenal sebagai guru cinta. Orang bertanya gitu, Mas Eja, apa itu cinta? Terus tiba-tiba Rumi gini, "Shh, ya itu Rumi kan suka sekali dengan sesuatu yang direct path sebetulnya. Kalau kata salah satu guru saya, Profesor Mulyadi Kartanegara, logika itu jadi kerdil di hadapan cinta gitu, logika gitu. Tapi bukan berarti kita nggak pakai logika ya. Nah, pada waktu kita masih dominan logika, Mbak Yana, maka seolah-olah kita ada free will. Ada satu lagi membantu analogi untuk menjelaskan ini. Mbak Yana lagi di depan cermin. Oke? Misalnya jarak 5 meter. Terus tiba-tiba Mbak Yana mendekati cermin itu. Yang di sana mendekati juga kan? Iya. Ketika kita mendekati Tuhan, selama kita belum lebur di dalam Dia, belum sadar, belum tahu, seolah-olah kita yang berupaya. Kita bilang saya berupaya. Padahal sebetulnya kita diundang gitu sama dia, dia menggerakkan kita. Nah itu Rumi menggunakan analogi yang bagus nih Mas Eja. Karena kerinduan sumur kepada orang itu dibuat haus gitu. Jadi seolah-olah si orang yang kehausan ini yang mencari sumur. Padahal bergeraknya yang haus ini itu karena kerinduannya sumur. Sumur itu simbol dari sumber gitu. Bagi teman-teman yang merasa kesepian ini tuh, kita kan jadi ketarik nih mencari. Karena kita belum bisa kenal gitu. Masih terhijab. Begitu kita sampai, Tuhan karena rindunya Tuhan pada kita, dia kasih kita rasa menderita itu. Jadi disitulah Rumi juga, penderitaan itu juga ada pesonanya gitu. Ya, nah ini mulai kelihatan nggak akal itu kayak tiba-tiba dia tumpul di hadapan kebenaran dimensi di atas logika ini gitu. Iya, Nah, iya. saat kita berada di situ, kita nggak bertanya lagi ciri kalau kita sudah sampai di dalam samudera cinta itu, kesadaran itu sendiri, wujud itu sendiri, maka jangan banyak ngomong. Akan itu kan udah nggak ada ya sudah nikmatin aja. Makanya mereka menarik pertunjukan. Jadi kalau saya misalnya ada orang nanya gini, oh dia dikasih logika dulu, kasih ini dulu, disiplin gitu kan.
Nah, tapi pertama tulusnya dulu tuh kelihatan. Tulus, humble, itu terbuka banyak hal. Tapi sisa-sisa algoritma masa lalu kita, karma-karma kita, itu kadang memenjarakan kita. Mestinya begini dong, mestinya begini dong. Nah itu. Nah disitulah kadang-kadang kita harus ada preparation. Nah dibekalilah misalnya ilmu-ilmu apa Ihya Ulumuddin kalau Imam Al-Ghazali, bekali dirimu dengan syariat, filosofi gitu kan. Begitu sudah mulai nyebur, dikit pertemukanlah kita dengan sahabat. Itu pasti ketemu. Rumi nggak bersengaja menemui Syam. Sama seperti teman-teman datang ke forum ini. Nggak ada kan yang dipaksa datang ke sini. Aduh, nggak enak nih sudah di... Nggak ada. Ya nggak Mas Eja? Ini kan nggak enakan, bukan karena nggak enakan kan. Nggak ada. Jadi kalau udah mulai datang ke satu taklim, aduh nggak enak kalau nggak datang. Ah ini harus self inquiry itu. Kalau udah mulai begitu, self inquiry. Tapi bukan berarti itu kita tolak. Tapi begitu kita sudah mulai bisa menyadari, saya datang ini kok terasa tulus gitu. Taufik gitu. Dan hidayah terbuka. Dan kemudian teman-teman, nah di Al-Quran ada juga, begitu kita ketemu tanda kehadiran Tuhan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kami, kata Allah, kami ciptakan dari jenismu pasangan-pasangan. Itu plural yang membuat kamu sakinah. Nah itu bertanda tuh. Kok saya adem ya ketemu orang ini? Kok di ruangan ini saya adem ya? Gitu. Cukup dulu. Nanti ngolok. Ini udah berapa ini ya? Mas Ija, ini timekeepernya nih. Mas Ija. Makasih nih Bang. Untuk Udah ayat nggak ada pernikahan batasan. nanti kita bahas khusus, Bang. Ada khusus itu. Iya. Oke, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Pak Adri silakan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Eja, Pak Waalaikumsalam. Hasan, dan Bang Salam Damai. Mas Satri. Waalaikumsalam Mas Satri. Membicarakan cinta itu selalu dahsyat ya, karena cinta itu adalah pengejawantahan dari keabadian dan kemelekatan. Jadi di satu sisi kita itu diberikan sesuatu yang melekat pada diri kita dari kita kecil. Kita punya ayah, kita punya ibu. Pada saat kita sudah akhir balik, kita punya keluarga, kita punya anak, punya istri, punya pekerjaan, semuanya melekat. Tapi dengan mendengarkan pembahasan mengenai cinta yang sejati tadi, saya ingin mengkonfirmasikan bahwa kemelekatan itu tidak perlu kita lepas sebenarnya. Tapi kita itu bebas menjalankan semua yang melekat pada diri kita itu dengan segala macam kebebasan yang, jadi kita feel free, bebas dengan segala kemelekatan yang ada pada diri kita itu. Jadi kalau seperti Bang Dame, Pak Hasan dan Mas Eja ini punya kajian maya ini gitu ya, artinya secara tidak disadari kan sebenarnya ini menciptakan suatu kemelekatan juga gitu. Tapi kalau kemelekatan ini dijalankan dengan kesadaran yang bebas, itu rasanya tidak ada paksaan, tidak ada tadi Bang Dame bilang, kita kok malah adem ya di komunitas ini gitu. Tadi Bu Siti selalu mengangguk-angguk gitu, senang gitu dari gesturnya berada dalam komunitas ini gitu. Dan saya merasakan itu, sejuk sekali gitu. Jadi alangkah indahnya kalau cinta itu dengan segala kemelekatannya kita jalankan dengan segala macam kebebasan itu gitu. Rasanya jadi indah gitu, keluarga kita jadi indah, anak-anak kita tumbuh dengan indah, suasana rumah jadi indah seperti itu. Apakah benar seperti itu Bang Damai, Pak Hasan dan Mas Eja? Mohon konfirmasinya, terima kasih.
Silakan Mas Eja dijawab. Saya mempersilakan Bang Dame untuk menjawab. Terima kasih. Ya, Pak Adri, tadi itu salah satu bentuk ilham menurut saya. Ketika banyak orang mulai suluk, selalu digembar-gemborkan itu detachment, detachment, detachment ya. Itu memang dari sudut pandang akal, tahapan-tahapan. Bisa kita mengerti, Pak. Saya sendiri juga ada satu masa, saya harus mulai milih-milih kerjaan. Gitu. Karena mulai membebani memang. Pergaulan-pergaulan yang menghambat. Saya mulai detach gitu. Tetapi itu juga belajar, Pak. Nggak bisa kuat dengan begitu aja pergi. Keluar dari WhatsApp grup yang kita sudah tidak nyaman, itu juga susahnya minta ampun gitu. Nanti disuruh masuk lagi kelompok reunian atau teman SMP gitu. Nah, itu sudut pandang akal ada tahapan. Jadi dia pasti awal detachment. Tapi Pak, begitu kita sudah nyampe kepada wujud sang kesadaran itu, Allah itu yang meliputi. Kamu bilang saya kemelekatan, enggak apa-apa, gua enjoy kok gitu. Jadi itu sama seperti layar ini Pak Adri. Kita buka layar laptop, ini mudah soalnya memahami. Yang ada layar saja, tiba-tiba nampak gambar 30. Bayangkan kita 10 tahun fokus pada gambarnya. Kita nempel pada gambar yang itu. Sehingga kita tidak menerima gambar yang lain. Ya, kita mulai lepaskan gambar-gambar, detach. Karena itu kan come and go. Sesuatu yang come and go. Ya, kita ganti ketertarikan pada A, pada B, pada C. Itu kita ada masa belajar di situ. Sampai satu titik, kita sadar, semua gambar ini ternyata layar yang itu juga gitu. Nah, disitulah kita sampai pada satu kesempurnaan perjalanan. Dunia ini bahkan wajah dia, Mas Atri. Ya. Kenapa saya selalu mengingatkan syahadat dalam tradisi Islam itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah itu nggak ada yang lain kecuali dia. Ya kan? Tapi kenapa ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Saya juga tidak baca di buku uraian ini, mungkin ada. Tapi saya merasa dapat ilham. Apapun yang membuat saya ingat Allah, bukankah itu utusan Allah buat saya? Saya dengerin musik, saya jadi ingat Allah. Bukankah itu utusan Allah? Udara ini, air, wajah guru, bahkan penderitaan. Yang tadinya saya anggap itu masalah, Mas Eja. Tiba-tiba saya jadi dapat sesuatu, menyadarkan saya. Mungkin 5 tahun saya nggak sadar-sadar. Nah, kemarin saya menganggap itu penderitaan. Tapi sekarang, wah sempurna sekali penderitaannya itu. Kalau nggak gitu model penderitaannya nggak sadar-sadar saya gitu. Tapi itu hanya kita simpan buat diri kita Pak Adri. Iya, iya. Nggak bisa kita share. Betul. Saya banyak hal yang nggak bisa saya share. Tapi di forum ini kadang mengalir. Nggak apa-apa kamu bidang saya kalau bucin, budak cinta. Nggak apa-apa. Tapi kamu nggak tahu kan yang di dalam saya ngelihat Tuhan gitu. Kita menikmati ya, sebenarnya. Iya. Nah, hanya para pecinta yang saling tahu Pak Adri gitu. Nah, tiba-tiba nanti di forum ini ada yang, dia pergi dulu. Nggak datang kajian. Nggak usah merasa bersalah juga. Terus datang lagi gitu. Nah, di level itu nanti kita mulai paham. Ini yang suka saya bilang. Bersyukur banget kita dipertemukan dengan para perindu. Sahabat spiritual, sahabat yang kita sama. Aduh, itu karunia besar. Apalagi kalau dia itu guru. Nah, setelah itu nanti kita juga melihat dunia ini adalah wajah dia. Jadi attachment at the same time adalah detachment. Setuju. Wal awal wal akhir kan puyeng kan akal memahami itu. Saya mau kasih tahu yang terakhir nih Pak Adri. Ya.
Tadi ditambahin Mas Hasan. Justru khalifah sejati adalah hamba sejati. Karena semakin kita menghamba Pak, justru semakin kita jadi wajah khalifatullah. Jadi Abdullah satu sisi lain dia khalifah. Kehancuran saat yang sama adalah kebangkitan. Makanya kiamat bukan cuma kehancuran maknanya, tapi juga kebangkitan. Bagi teman-teman yang sedang berada dalam situasi drama penderitaan, sabar, teruslah kontemplasi. Di sana ada wajah kebangkitan Tuhan. Thank you Pak Atri. Mas Hasan silakan. Setuju. Makasih. Makasih Bang Nami, penjelasannya bagus. Pak Adri, makasih pertanyaannya, luar biasa juga. Tapi mungkin saya sedikit berbeda kali ya. Berbedanya itu gini ya, masalah bahasa aja sih sebenarnya Bang Nami. Jadi Quran itu sudah memilah-milah kalau menurut saya bahasa-bahasa ya. Kenapa di situ ada iman, orang yang mukmin sama orang yang kafir, orang yang sadar sama orang yang tidak sadar. Jadi yang dimaksud kemelekatan ini kan bagi orang yang tidak sadar, orang yang belum menyadari semua ini sebagai wajah Tuhan gitu kan. Kalau kita sudah menyadari alam itu sebagai ayat atau sebagai penampilan Tuhan, itu namanya bukan melekat, tapi itu merupakan instrumen atau alat bagi Tuhan itu menampil. Jadi jangan dipahami berbeda. Kalau melekat itu seperti ini. Melekat itu tadi saya bilang ada adiksi, ada kayak semacam kecanduan, keterikatan di situ. Kalau nggak begitu, itu saya suffer, menderita gitu. Tapi kalau kita memahami tubuh saya, tubuh kita ini, terus pikiran saya sebagai instrumen kesadaran itu menampil. Justru melalui tubuh ini saya kemudian sehat, saya bisa kontemplasi, pikiran saya sehat, saya bisa mengenal Tuhan. Itu bukan melekat namanya. Itu justru alat yang membuat kita itu sadar. Kayak gini ya, rada ambigu. Tuhan itu menampil melalui alam, melalui Rasulnya dan sebagainya. Sebenarnya kita kan tidak melekat pada alamnya, tidak melekat pada Rasulnya, tapi melihat Rasul, melihat alam dan sebagainya itu sebagai instrumen yang menyadarkan saya pada Tuhan gitu kan. Jadi jangan melihat alam sebagai alam, jangan melihat Nabi sebagai Nabi, Rasul sebagai Rasul. Demikian juga tadi saya katakan jangan melihat objek sebagai objek. Kalau kayak gitu kita bisa tertutup penglihatan kita. Makanya lihat objek sebagaimana sesuatu yang atau zat yang hadir di balik itu. Jadi penglihatan kita tembus. Nah, itulah ciri-ciri orang yang sadar. Orang-orang yang penglihatannya tidak terhalang pada satu tempat atau satu fenomena, satu manifestasi gitu kan. Tapi bisa melihat Tuhannya. Nah, makanya kalau saya sih lebih memaknai bahwa di dunia kita terikat, tapi keterikatan itu kita tidak maknai sebagai yang menjebak kesadaran kita, tapi disitulah instrumen Tuhan itu hadir untuk menyelamatkan kita. Bayangkan tanpa badan yang sehat kita nggak bisa sholat kok. Bayangkan tanpa harta benda kita nggak bisa haji, umroh dan sebagainya. Tapi jangan maknai bahwa itu sesuatu yang menjebak kita, tapi kalau dengan kesadaran itu jadi instrumen terbaik Tuhan. Penderitaan tadi kata Bang Rami, itu kalau kita maknai sebagai alat, Tuhan itu hadir di dalamnya, itu luar biasa. Tapi kalau kita menderita, tapi justru malah suffer di situ, malah di situ tergoncang, terkoyak dan sebagainya, malah tambah menderita, tambah nggak sadar. Kemelekatan ya. Nah, itulah kemelekatan. Makanya kuncinya kalau menurut saya, kemelekatan itu identik dengan ketidaksadaran.
Tapi kalau kemelekatan kita maknai sebagai kesadaran, kemelekatan itu adalah instrumen Tuhan untuk menyadarkan kita gitu kan. Anak bisa menjadi melekat, tapi anak kita bisa belajar loh dari anak. Tuhan yang hadir dalam jiwa yang masih pure, masih murni itu banyak sekali inspirasi yang dihadirkan. Bang Dame misalnya ya, banyak sekali terinspirasi dari Arif. Itu tidak dibohongin, ya kan Bang? Itu kalau kita menjadikan anak, harta dan sebagainya sebagai wasilah. Wasilah itu kan hanya kendaraan aja kan, sebagai instrumen. Tapi kalau itu menjebak kita, justru memberatkan kita, disitulah kemelekatan. Disitulah azab sebenarnya. Itu dua sisi yang harus disadar ya. Saya tambahin Pak Adri, ini bagus nih kalimat Mas Hasan. Ini terima kasih nih bagi penanya sehingga jadi terbuka ya lebih detail. Justru ketika kita sadar pada kemelekatan itu, itulah cinta. Nah, betul. Itulah cinta. Betul. Ya. Kesadaran standing as itu kan kayak nggak ada yang lain kan. Tapi begitu di dalam kemelekatan pada barang itu, kita rawat barang itu. Wah, kamu melekat banget sama barangmu. No, it's love. Yes, betul Bang. Sudah bisa dilihat kan? Bukan kesadaran menangkap sebagai bukan. Tapi kalau satu saat memelihara itu love. Tapi saat yang sama ketika pada moment itu dia bisa tegas juga, dia bisa power juga. Ya. Sepakat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Alhamdulillah. Secara kasat mata, Bang. Ya. Secara kasat mata kan kita kan nggak bisa membedakan kan. Orang itu burung aja dirawat, dikasih makan dan sebagainya. Itu bisa dua memaknainya. Karena melekat dengan burung itu atau karena kecintaan dia pada burung sehingga dia merawat terus kemudian ngasih makan dan sebagainya. Tapi kan kalau yang melihat dari bukan dirinya gitu kan, itu kan pemaknaan kita tergantung pada orang yang di luar, persepsi. Iya. Nah itu makanya sebenarnya benar kata Bang Dame, kemelekatan kalau disadari artinya tidak jadi kemelekatan lagi. Iya. Itulah love. Iya. Betul. Kebebasan dari kemelekatan. Bahkan Pak Adri, ketika dengan sadar kita merawat sesuatu itu love, maka hasilnya beauty. Betul. Ya, itulah art. Iya. Ya, itu. Luar biasa. Pesona. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Makasih. Ini sampai jam 2 nanti ini. Silakan Mas Eja. Terima kasih Bang, makasih Pak Hasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adri dan Pak teman-teman Adri. yang lain. Terima kasih banyak untuk Bang Dame juga Mas Hasan. Sekali lagi kita belajar malam ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini, cinta-cinta yang kita rasakan pada malam hari ini dapat berguna bagi hidup kita ke depannya. Akhir kata, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mas Reza. Selamat beristirahat. Terima kasih Bang Dame, Mas Hasan, Mas Reza. Assalamualaikum.